Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Ningtyas Wahyu NIM 035, Nina Fajriya Citra NIM 043, dan saya sendiri Inanda Aulia Rizkilah NIM 045. Kami akan menjelaskan terkait inti radioaktif dan peluruhan radioaktif. Yang pertama, terkait apa itu radioaktivitas. Kita tahu bahwa ada sebuah gaya yang mengikat nukleon atau inti atom, dan gaya ini cukup kuat. Namun, bukan berarti kekuatannya ini tidak dapat berubah. Ada banyak sekali peristiwa ketika inti itu tidak kukuh, yang komposisinya itu kemudian berubah melalui yang namanya peluruhan radioaktif. Nah, kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan kemudian berubah menjadi inti yang lebih stabil, inilah yang dinamakan dengan radioaktivitas. Dan ketidakstabilan inti atom ini muncul akibat adanya kombinasi jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak seimbang di sini bukan berarti jumlah proton dan neutron itu tidak sama jumlahnya. Kemudian, akibat yang lain adalah adanya inti yang tereksitasi. Peristiwa peluruhan ini bersifat spontan dan acak. Artinya, kita tidak dapat memprediksi kapan proses peluruhan itu terjadi. Selain itu, kita tidak dapat mengetahui inti atom manakah yang akan mengalami peluruhan. Nah, di gambar ini dapat dilihat sinar-sinar radioaktif. Bahwasannya peristiwa terurainya beberapa inti atom ini yang tadinya itu bersifat spontan, ini juga diikuti dengan adanya pancaran partikel alfa atau inti helium, kemudian ada partikel beta atau elektron, serta adanya radiasi gamma atau gelombang elektromagnetik gelombang pendek. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ningtyas. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah radioaktif. Pada tahun 1896, Henry Becquerel melakukan penelitian dengan memasukkan pelat fotografi dan kain hitam ke dalam kotak aluminium, meletakkan berbagai materi di atas pelat fotografi tersebut. Semua materi yang mengandung uranium dapat menghitamkan pelat fotografi. Dari uranium terpancar radiasi yang mirip dengan sinar X dan dapat mengionkan udara. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pada tahun 1898, Marie Curie meneliti campuran senyawa lain dan menemukan bahwa campuran senyawa tersebut memancarkan radiasi yang sama dengan campuran senyawa uranium. Selain itu juga menemukan unsur radioaktif yang menyerupai bismut, yaitu polonium, dan menemukan unsur radioaktif yang menyerupai barium, yakni radium, benda yang dapat memancarkan radiasi. Kemudian pada tahun 1934, Irene Joliot Curie melakukan penelitian inti aluminium telah menyerap partikel-partikel alfa dari polonium, mengeluarkan neutron-neutron dan berganti menjadi fosfor. Fosfor ini adalah fosfor buatan, jadi tidak stabil. Oleh karena itu, inti mengeluarkan positron dan akhirnya berubah menjadi elemen silikon yang stabil. Mereka berhasil menemukan radioaktif buatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk penjelasan berikutnya terkait peluruhan radioaktif. Jadi, meskipun peluruhan radioaktif ini bersifat acak, kita masih bisa mewakili peristiwa peluruhan melalui persamaan matematis sederhana. Nah, apabila kita tuliskan jumlah inti atom dari suatu sampel sebagai N, maka laju dari peluruhan inti tersebut dirumuskan sebagai berikut, yaitu dN per dt sama dengan minus lambda dikalikan N, di mana lambda adalah konstanta dari peluruhan itu sendiri, yang dia nilainya bergantung dari jenis elemen yang mengalami peluruhan.
Nah, laju peluruhan sendiri, dN per dt, memiliki satuan internasional atau satuan SI yang dinamakan dengan becquerel atau disimbolkan dengan Becky, yang definisinya yaitu 1 becquerel sama dengan 1 Becky sama dengan 1 peluruhan per detik. Nah, selain becquerel ada juga satuan dari laju peluruhan yaitu Curie dengan definisi 1 Curie sama dengan 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau Becky. Nah, dari persamaan sebelumnya, kita coba susun ulang di mana kita pindah ruaskan antara dt dengan n-nya. Sehingga jadi dn per n ya, jadi kita pindah ruaskan antara dt sama n-nya. Jadi dn per yang sebelumnya dn per dt sama dengan min lambda dikalikan n. Di sini n-nya sama dt-nya ditukar menjadi dn per n sama dengan min lambda dikalikan dt. Nah, kemudian kedua ruas ini kita integralkan di kedua sisinya. Di mana untuk yang dn per n diintegralkan dengan batas dari n0 sampai n. Sementara untuk yang di sisi kanan, min lambda dt diintegralkan dengan batas t0 sampai t. Nah, dari integral kedua ruas ini kita selesaikan di mana 1 per n jika diintegralkan maka akan jadi ln n, lalu dimasukkan batasnya dari n sampai n0 maka jadinya ln n dikurangi ln n0 sama dengan begitu juga untuk di ruas kanan min lambda dt maka akan jadi min lambda dikalikan t. Nah, t-nya sendiri kita masukkan nilai dari batas bawah dan batas atasnya sehingga min lambda dikalikan t ditambah dengan min lambda dikalikan t0. Karena ini ada minus sama minus maka di sini nanti jadinya positif ya. Min lambda t ditambah min lambda t0. Nah, kemudian n0-nya sendiri yaitu adalah jumlah inti atom suatu sampel pada waktu t0. Nah, apabila kita misalkan t0 itu sebagai waktu awal dengan nilainya itu adalah 0, maka persamaan ini akan menjadi lebih sederhana. Yang ln n dikurangi ln n0 maka akan bisa ditulis sebagai pembagian seperti ini. Ln n dibagi n0 sama dengan t0-nya tadi bernilai 0 maka akan tinggal t saja. Sehingga jadi min lambda dikalikan t. Nah, kemudian jika ini kita selesaikan dengan eksponensial di mana nanti di sisi kirinya jadi hilang, lalu di sisi kanan jadinya ada e pangkat, maka di persamaannya tinggal n per n0 sama dengan e pangkat min lambda t. Nah, dari n0 yang di sisi kiri kita pindah ruaskan ke kanan sehingga nilai n-nya sendiri diketahui sebagai n sama dengan n0 dikalikan e pangkat min lambda dikalikan t. Nah, n0-nya ini dapat kita katakan sebagai jumlah inti atom pada keadaan awal, yaitu pada waktunya t0. Sedangkan n-nya adalah jumlah inti atom suatu sampel ketika ia telah mengalami peluruhan selama waktu t. Sehingga nanti ketika akan mencari jumlah inti atom ketika ia sudah mengalami peluruhan selama waktu tertentu bisa menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya terkait waktu paruh. Jumlah inti atom yang mengalami peluruhan dari suatu sampel radioaktif itu bergantung pada konstanta peluruhannya, yaitu lambda. Nah, apabila jumlah inti yang meluruh itu sudah mencapai setengah dari jumlah awal, maka waktu yang terlewati bisa kita katakan sebagai waktu paruh. Nah, jadi definisi dari waktu paruh ini sendiri yaitu waktu yang mewakili lamanya inti atom itu berkurang setengahnya dari jumlah awal. Nah, apabila kita kembali dari persamaan peluruhan sebelumnya dan memasukkan n-nya itu menjadi setengah dari n0, maka persamaannya akan berubah menjadi berikut. N-nya menjadi kita ganti dengan setengah n0
yaitu kita mencari jumlah inti atom ketika dia sudah melurus setengahnya, jadi setengah N0 dari keadaan awalnya sama dengan N0 dikalikan E pangkat min lambda. Nah, T-nya kita lambangkan sebagai T setengah, yaitu T setengahnya ini adalah waktu paruh. Nah, di sini N0-nya bisa dicoret, sehingga tinggal setengah sama dengan E pangkat min lambda dikalikan T setengah atau T waktu paruh. Nah, ada persamaan ini bisa kita ubah menjadi len, yaitu len 1 min len 2 sama dengan min lambda T waktu paruh. Lennya dari E-nya ini kita hilangkan sehingga yang di sisi kiri menjadi len. Nah, yang E-nya yang di sebelah kanan hilang sehingga bisa langsung kita fokus ke pangkatnya saja. Nah, kita tahu kalau nilai dari len 1 sendiri itu adalah sama dengan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi min len 2 sama dengan min lambda dikalikan T waktu paruh atau T setengah. Nah, karena di sini ada min, maka bisa dihilangkan sehingga persamaannya menjadi len 2 sama dengan lambda dikalikan T waktu paruh, T setengah. Nah, kemudian bisa kita pindah ruaskan karena yang kita cari adalah T waktu paruhnya, T setengahnya, maka T waktu paruh atau T setengah sama dengan len 2 dibagi lambda. Ya, di mana T setengahnya sendiri adalah waktu paruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait inti radioaktif dan peluruhan radioaktif. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.